Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya, Ranti. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang praktikum audit yang berkaitan dengan kasus audit pada PT Peta, di mana materi ini akan membahas tentang perencanaan audit atau audit planning dan kuesioner pengendalian internal atau ICQ, internal control questionnaire. Dan yang kedua yaitu pemeriksaan atas siklus perolehan dan pembayaran investasi. Tonton sampai habis ya. Pertama-tama, sebelum kita mengaudit, tentu saja kita harus tahu dulu informasi mengenai perusahaannya. Nah, pada kasus ini, yaitu kita akan memeriksa PT Peta yang berlokasi di Jalan Pinang nomor 2, Jakarta Timur. Perusahaan ini bergerak di bidang jual mebel khususnya spring bed. Di dalam pemeriksaan audit, tentu kita harus memahami dan mengenali prinsip audit, prosedur, dan kertas kerja pemeriksaan secara keseluruhan sampai dengan penyelesaian auditnya. Dalam perencanaan audit itu, tentu ada yang namanya resiko audit. Resiko dalam auditing ini artinya bahwa auditor menerima suatu tingkat ketidakpastian tertentu dalam pelaksanaan audit. Resiko dibagi menjadi 3 komponen. Yang pertama, resiko bawaan, yang kedua, resiko pengendalian, dan yang ketiga, resiko deteksi. Untuk kertas kerja pemeriksaan itu sendiri merupakan alat kerja bagi seorang auditor, di mana kertas kerja itu berisi dokumentasi yang harus disiapkan oleh klien, dan bagi seorang auditor akan melakukan sebuah pemeriksaan dan hasilnya akan tertera di dalam kertas kerja audit. Nah, untuk kertas kerja pemeriksaan ini, di dalamnya berisi nama perusahaan yang akan diperiksa, nama akun yang diperiksa, tahun buku diperiksa, tanggal pembuatan kertas kerja, dan nama atau paraf yang membuat kertas kerja dan memeriksa kertas kerja pemeriksaan tersebut. Nah, untuk melakukan pemeriksaan kertas kerjanya, kita akan melihat dulu laporan posisi keuangan atau neraca dan laporan laba rugi pada PT Peta per 31 Desember 2019 dan 2018-nya. Adapun format untuk kertas kerja neracanya yaitu seperti ini, yang terdiri dari keterangan, ref, nilai per audit tahun 2018, nilai per klien tahun 2018, pare yang terdiri dari debit dan kredit, dan nilai per audit 2019. Untuk keterangannya sendiri terdiri dari aset lancar, aset tetap, dan nilai total asetnya. Nah, untuk refnya ini merupakan kode dari kertas kerja neracanya tersebut. Nah, untuk per audit tahun 2018 dan per klien tahun 2018 ini diambil dari nilai neraca saldo yang telah ditampilkan sebelumnya. Namun untuk parenya sendiri di sini masih terlihat kosong karena belum terjadi koreksi atau penyesuaian dari modul-modul nantinya. Dan per auditnya 2019 ini mengikuti dari nilai per klien tahun 2018 yang dijumlahkan dari jurnal koreksinya nanti dari debit ataupun kredit, sehingga nanti totalnya dijumlahkan di per audit tahun 2019. Nah, adapun kliennya yaitu PT Peta, dibuat oleh Dita, diperiksa oleh saya yaitu Ranti, indeksnya yaitu A2.1 dan A2.2, skedulnya yaitu kertas kerja neraca periode 31 Desember 2019. Untuk kertas kerja neraca yaitu di bagian kewajibannya sama seperti aset tadi, yaitu terdiri dari keterangan, ref, nilai per audit tahun 2018 atau tahun lalu, nilai per klien tahun 2019 tahun berjalan, pare yang terdiri dari debit dan kredit, dan nilai per audit tahun 2019. Untuk keterangannya sendiri terdiri dari kewajiban, yaitu kewajiban lancar atau kewajiban jangka pendek, yang kedua kewajiban jangka panjang, dan yang ketiga yaitu ekuitas. Nah, untuk nilai per audit tahun lalu dan nilai per klien tahun 2019 itu diambil dari neraca saldo yang telah ditampilkan tadi sebelumnya. Nah, untuk parenya sendiri juga masih kosong. Per audit untuk tahun 2019 juga di sini masih kosong. Nah, kliennya yaitu PT Peta, dibuat oleh Lita, diperiksa oleh Ranti, indeksnya A2.1 dan A2.2. Skedulnya yaitu kertas kerja neraca, periodenya yaitu 31 Desember 2019. Untuk kertas kerja laba ruginya
yaitu formatnya sama seperti dengan kertas kerja neraca. Namun untuk keterangan nilai per audit tahun 2018 dan nilai per klien tahun 2019 itu diperoleh dari laporan laba ruginya, di mana keterangannya ini terdiri dari penjualan, beban pokok penjualan, laba kotor penjualan, beban usaha, laba usaha, pendapatan dan beban lain-lain, pendapatan lain-lain bersih, laba sebelum beban pajak penghasilan, dan beban pajak penghasilan. Nah, untuk per audit tahun 2018 dan nilai per klien tahun 2019 ini diperoleh dari laporan laba rugi, di mana laba bersih untuk per audit tahun 2018 itu senilai Rp564.175.567 dan nilai per klien tahun 2019 yaitu senilai Rp271.746.895. Nah, di sini ada tanda tick mark yaitu voting verified, yang artinya penjumlahan atau pengurangan dilakukan secara vertikal, yaitu dari atas ke bawah. Dan untuk pare dan nilai per audit tahun 2019 di sini juga masih kosong karena belum mengalami jurnal koreksi. Adapun kliennya yaitu PT Peta, dibuat oleh Lita, diperiksa oleh Ranti, yaitu saya sendiri, indeksnya A3.1, skedulnya yaitu kertas kerja laba rugi, dan periodenya 31 Desember 2019. Untuk laporan perubahan modal, yaitu terdiri dari saldo awal tahun, laba bersih tahun berjalan, dan saldo akhir tahun. Di mana saldo awal tahun ini untuk per audit tahun 2018 yaitu senilai Rp2.192.800.419. Nah, untuk per klien tahun 2019 ini senilai Rp2.756.975.986. Nah, untuk laba bersih tahun berjalan yaitu kita jumlahkan dari per audit 2018 yaitu senilai Rp564.175.567, dan untuk per klien tahun 2019 yaitu senilai Rp271.746.895. Nah, ini kita jumlahkan dari saldo awal tahun ditambah dengan laba bersih tahun berjalan sehingga kita akan menemukan hasil saldo akhir tahunnya. Untuk per audit tahun 2018 yaitu senilai Rp2.755.975.986. Nah, untuk nilai per klien tahun 2019 saldo akhir tahunnya yaitu senilai Rp3.287.881. Nah, di bawah ini kita beri tanda tick mark voting verified, yang artinya pengurangan atau penjumlahan dilakukan secara vertikal atau penjumlahan dari atas ke bawah dan diletakkan di bawah total angkanya. Adapun kliennya yaitu PT Peta, dibuat oleh Lita, diperiksa oleh saya sendiri yaitu Ranti, indeks A3.2, skedulnya laporan saldo laba periode 31 Desember 2019. Nah, untuk prosedur penilaian analitis neracanya ini terdiri dari dua, yaitu untuk aset dan untuk kewajiban. Nah, untuk aset ini yaitu kita akan mencari kenaikan atau penurunannya yang dari RP ataupun persenannya. Nah, untuk RP-nya ini untuk mencari kenaikan atau dia penurunan yaitu nilai per klien tahun 2019 ini dikurangi dengan nilai per audit tahun 2018-nya. Contohnya yaitu sama dengan per klien tahun 2019 dikurangi dengan per audit tahun 2018. Hasilnya yaitu minus Rp19.024.575. Nah, jika ada tanda minus ini artinya dia mengalami penurunan. Sedangkan untuk yang di bawahnya ini tidak ada tanda minus, artinya dia mengalami kenaikan. Untuk mencari persenannya sendiri yaitu hasil dari IRP-nya ini kita bagi dengan per audit tahun 2018, yaitu contohnya sama dengan nilai RP-nya dibagi dengan per audit tahun 2018 hasilnya yaitu minus 0,04%.
Nah, sama seperti RP, jika untuk hasilnya di awalnya itu minus, maka ia mengalami penurunan. Begitupun juga seterusnya, sehingga kita memperoleh total asetnya, yaitu untuk rupiahnya dari kenaikannya yaitu Rp103.214.282 dan untuk persenannya total asetnya yaitu 0,02. Nah, adapun kliennya yaitu PT Peta, dibuat oleh Lita, diperiksa oleh Ranti atau saya sendiri, indeks ARP1.1. Skedulnya yaitu prosedur penelaan analitis neraca, periodenya 31 Desember 2019. Nah, untuk prosedur penelaan analitis neraca yang di bagian kewajiban itu sama dengan prosedur penelaan analitis neraca yang di bagian aset. Yang membedakannya yaitu nilai kenaikan ataupun penurunan rupiah ataupun persennya, di mana rumusnya juga sama, yaitu untuk mencari rupiahnya yaitu per klien tahun 2019 dikurangkan dengan per audit 2018. Nah, sehingga hasilnya seperti ini. Adapun untuk persenannya yaitu nilai dari rupiah dibagi dengan per audit tahun 2018 sehingga hasilnya seperti ini. Dan ingat untuk tanda minus itu artinya dia mengalami penurunan. Adapun kliennya yaitu PT Peta, dibuat oleh Lita, diperiksa oleh saya sendiri Ranti, indeks ARP1.2. Skedulnya yaitu prosedur penelaan analitis neraca, periode 31 Desember 2019. Sedangkan untuk prosedur analitis laba ruginya yaitu formatnya sama dengan prosedur penelaan analitis neraca. Nah, untuk nilai dan keterangannya, nilai per audit dan per kliennya diperoleh dari laporan laba rugi. Namun untuk kenaikan ataupun penurunannya menggunakan rumus yang sama tadi, rupiah yaitu per klien tahun 2019 dikurangkan dengan per audit tahun 2018. Sehingga hasilnya seperti ini. Dan untuk persenannya yaitu nilai rupiah, hasil dari nilai rupiah dibagi dengan per audit tahun 2018. Kliennya yaitu PT Peta, dibuat oleh Lita, diperiksa oleh Ranti, indeksnya ARP1.3, skedulnya prosedur penelaan analitis laba rugi, periode 31 Desember 2019. Nah, itulah tadi prosedur penelaan analitis neraca dan laba rugi. Kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Dalam melakukan audit, khususnya pada siklus perolehan dan pembayaran investasi, terdapat beberapa hal yang perlu diperiksa seperti keberadaan, akurasi, kelengkapan, dan sebagainya sebagai persyaratan pemenuhan pelaporan yang baik. Nah, adapun tujuan audit untuk siklus perolehan dan pembayaran investasi yaitu yang pertama untuk membuktikan bahwa saldo investasi pada tanggal neraca atau laporan posisi keuangan itu benar-benar ada dan merupakan milik perusahaan. Yang kedua, untuk menentukan bahwa penilaian investasi itu telah sama dengan standar akuntansi yang berlaku umum. Pemeriksaan yang pertama yaitu prosedur audit untuk kewajaran transaksi dan saldo. Nah, Saudari Esther memberikan rincian buku besar investasi per 31 Desember 2019, di mana tanggal 1 Januari 2019 saldo awal investasinya itu senilai 257.500.000. Kemudian terjadi nih pembelian tanggal 2 November 2019 senilai 86.250.000 sehingga saldo akhir di tanggal 31 Desember 2019 yaitu senilai 343.750.000. Nah, berdasarkan rincian tersebut, saya mengajukan nih pertanyaan ke Bapak Denny dan mendapatkan penjelasan dari beliau bahwasanya 10 lembar saham PT Domba Kecil nominalnya yaitu 10.000 per lembar yang dibeli tanggal 9 Juni 2009 dengan kepemilikan 10%. Kepemilikan 10% ini artinya kepentingan non pengendali yang menggunakan metode biaya,
yaitu senilai 123.750.000. Yang kedua, 20 lembar saham PT Domba Putih, nominalnya yaitu 5.000 per lembar yang dibeli tanggal 11 Oktober 2009 dengan kepemilikan 20%. Artinya, ia kepentingan pengendali menggunakan metode ekuitas, yaitu sebesar 133.750.000. Sehingga nilai totalnya yaitu senilai 257.500.000. Nah, saya lalu mendapatkan informasi dari perusahaan investasi yang berkaitan dengan rencana pemekaran PT Domba Kecil pada tahun 2020 yang diperkirakan akan menaikkan harga pasar saham pada tanggal 1 November 2019. Lalu Bapak Rantum kemudian memutuskan untuk membeli lagi 5.000 lembar saham dengan kepemilikan 5% PT Domba Kecil dari bursa dengan harga 87 juta termasuk beban broker sebesar 1.500.000. Saudari Esther kemudian mencatat transaksi di bagian debit investasi senilai 86.250.000 ditambah beban lain-lain 750. Lalu di bagian kredit Bank Bini senilai 87 juta. Nah, jurnal ini tidak sesuai ya, karena seharusnya total kepemilikan di Domba Kecil ini kan jumlahnya 15%, yang artinya pencatatannya itu masih menggunakan metode biaya, sehingga pencatatan investasinya itu seharusnya senilai 87 juta sesuai dengan harga perolehan. Jadi jurnal koreksinya yaitu di bagian debit investasi senilai 750.000, lalu di bagian kredit beban lain-lain senilai 750.000. Lalu pada tanggal 31 Desember 2019 saya bersama-sama nih dengan Bapak Denny pergi ke Bank Bini, di mana saya akan melakukan pemeriksaan untuk surat berharga yang dimiliki oleh PT Peta dalam kotak penyimpanan. Saya kemudian mempersiapkan dokumen untuk pengujian tersebut. Setelah tiba dari Bank Bini, saya membuat surat konfirmasi untuk perusahaan investi dan mengirimkannya pada tanggal 2 Januari 2020. PT Domba Kecil ini memberikan informasi bahwa laba bersih perusahaan tahun 2019 itu sebesar 500 juta dan pembagian dividennya sebesar 5.000 per lembar. Laba bersih PT Domba Kecil ini diketahui diperoleh secara merata sepanjang tahun, yang dimana dividennya itu diumumkan setiap tanggal 31 Desember tahun berjalan dan dibayarkan setiap tanggal 6 Januari tahun berikutnya. Nah, karena jumlah saham di PT Domba Kecil ini sebesar 15.000 lembar saham, yang mana 10.000 lembar saham sebelumnya, kemudian Pak Rantum membeli kembali 5.000 lembar saham sehingga jumlahnya 15.000 lembar saham yang kemudian akan dikalikan dengan 5.000 per lembar sehingga jumlahnya yaitu senilai 75 juta. Adapun jurnalnya yaitu piutang dividen di bagian debit senilai 75 juta dan pendapatan lain-lain di bagian kredit senilai 75 juta. Sedangkan informasi pada PT Domba Putih yang diperoleh yaitu perusahaan tersebut tahun 2019 mengalami kerugian sebesar 50 juta dan klien belum melakukan pencatatan apapun. Nah, jadi pencatatannya yaitu karena di PT Domba Putih ini ada 20.000 lembar saham yang kemudian akan dikalikan dengan kerugiannya yaitu senilai 50 juta sehingga 20.000 lembar saham dikali 50 juta hasilnya yaitu 10 juta sehingga jurnal koreksinya yaitu beban lain-lain di bagian debit senilai 10 juta pada investasi di bagian kredit senilai 10 juta. Selanjutnya yaitu prosedur audit untuk siklus perolehan dan pembayaran investasi.
Yang pertama yaitu siapkan skedul utama dari investasi, indeksnya yaitu H. Yang kedua, lakukan konfirmasi atas investasi yang dipegang oleh pihak lain apabila digunakan sebagai jaminan oleh pihak bank atau dikuasai oleh pihak broker atau pialang. Indeksnya yaitu H. Yang ketiga, minta catatan kurs market price pada tanggal neraca untuk saham dan bandingkan dengan at cost. Di sini tidak kita lakukan, jadi ini tidak kita centang, tidak ada. Yang keempat, periksa transaksi mutasi, penambahan dan pengurangan dengan melihat bukti pembelian dan penjualan. Apakah telah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang? Ini sudah kita lakukan, jadi kita centang. Yang kelima, lakukan verifikasi atas dividen tunai atau saham. Ini tidak kita lakukan, jadi tidak ada. Yang keenam, lakukan pengecekan pencatatan investasi apakah sesuai dengan ketentuan standar akuntansi yang berlaku umum. Indeksnya yaitu H. Yang ketujuh, minta bukti fotokopi akte notaris atas investasi pada perusahaan asosiasi atau anak perusahaan. Ini sudah kita lakukan, jadi kita centang. Yang kedelapan, lakukan verifikasi harga perolehan dari investasi pada perusahaan asosiasi atau anak perusahaan. Perhatikan persentase kepemilikannya dengan mencocokkan komposisi penyetoran modal pada akta notaris tersebut. Ini sudah kita lakukan, jadi kita centang. Yang kesembilan, lakukan audit terhadap perusahaan asosiasi atau anak perusahaan yang dilakukan investasi atau minta laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan lain untuk keperluan penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Ini indeksnya yaitu H. Yang ke-10, yakin bahwa peraturan perpajakan yang berlaku telah ditaati. Ini sudah kita lakukan, jadi kita centang. Selanjutnya yaitu kertas kerja investasi dalam saham. Nah, di mana ada dua pelanggan di sini yaitu PT Domba Kecil dan PT Domba Putih. PT Domba Kecil ini memiliki nilai per klien 31 Desember 2019 yaitu senilai 210 juta, di mana nilai ini diperoleh dari 123.750 ditambah dengan 86.250.000 sehingga hasilnya 210 juta. Lalu sebelumnya terjadi koreksi sehingga nilai pare di bagian debit ini yaitu 750. Lalu kita jumlahkan dari nilai per kliennya 210 juta ditambah 750.000 hasilnya 210.750. Sedangkan untuk PT Domba Putih nilai per klien per 31 Desember 2019 tidak mengalami perubahan yaitu 133.750. Namun di bagian parenya ini terjadi koreksi di bagian kredit yaitu senilai 10 juta sehingga kita perkurangkan dari 133.750.000 dikurang 10 juta hasilnya 123.750.000 sehingga nilai totalnya yaitu 334.500.000 rupiah. Lalu ini juga di bagian kredit kita turunkan 10 juta, di bagian debitnya 750 kita turunkan, dan nilai total dari per klien 31 Desember 2019 yaitu 343.750. Nah, dari nilai total ini kita beri tanda tick mark seperti ini yang artinya terjadi penjumlahan atau pengurangan secara vertikal yaitu dari atas ke bawah. Nah, di sini klien yaitu PT Peta yang dibuat oleh Lita diperiksa oleh saya sendiri yaitu Ranti, indeks H, periode 31 Desember 2019, skedulnya investasi dalam saham. Sedangkan untuk catatan pemeriksaannya sendiri, di sini yang pertama, setelah pemeriksaan ditemukan adanya koreksi terhadap pencatatan transaksi pembelian saham 1 November 2019 pada PT Domba Putih, yaitu investasi di bagian debit senilai 750 pada beban lain-lain di bagian kredit senilai 750. Yang kedua yaitu koreksi terhadap pembagian dividen, yaitu piutang dividen pada bagian kredit di bagian debit yaitu senilai 75 juta pada pendapatan lain-lain di bagian kredit senilai 75 juta.
Nah, yang ketiga, koreksi atas kerugian PT Domba Putih yang belum dicatat oleh klien, yaitu investasi di bagian debit senilai 10 juta pada Bank Bini di bagian kredit senilai 10 juta. Adapun kertas kerja neracanya, yaitu setelah kita melakukan pemeriksaan atas investasi, maka kita akan memasukkan ke dalam kertas kerja neraca sesuai dengan hasil koreksi yang telah kita lakukan di bagian parenya ini. Nah, tadi di bagian investasi ada koreksi di bagian debit yaitu senilai 750, sehingga dari per klien tahun 2018 ini 343.750.000 kita tambahkan 750.000. Nah, lalu terjadi lagi koreksi di bagian kreditnya yaitu senilai 10 juta, maka kita perkurangkan dari jumlah 343.750.000 ditambah 750, lalu kita perkurangkan di bagian kreditnya yaitu senilai 10 juta, hasilnya yaitu 334.500.000. Kita taruh di bagian per audit tahun 2019. Nah, itulah tadi nilai dari investasinya. Adapun kliennya yaitu PT Peta yang dibuat oleh Lita, diperiksa oleh saya yaitu Ranti, indeksnya yaitu A2.1 dan A2.2. Skedulnya yaitu kertas kerja neraca, periodenya 31 Desember 2019. Nah, itulah tadi kertas kerja neraca untuk pemeriksaan investasinya.